ngobrol ya, sempat di coaching sama Om Martin juga kayak gitu. Nah, jadi yang buat saya yakin juga di situ ternyata Prudential ya luar biasa sekali dari segi pembagian investasinya, terus dari ya memang saya juga wajib tahu sih, namanya kan nasabah taunya kita yang jelasin ke mereka. Kalau kitanya nggak bisa gimana, kita yakinin mereka gitu. Yang penting kitanya yakin dulu, kayak gitu. Ya. Boleh minta tolong diceritain mengembangkan 3 UN tadi itu sampai mereka mau jadi, sampai mereka promosi, boleh diceritain ya? Kalau masalah itu nih, Jujur teman-teman ya, pertanyaan bagus. Mindset saya di Prudential itu jujur bukan sebagai penjual asuransi. Bahkan Pak Martin pertama kali kita datang itu di ruangan seperti ini sama dia. Pak Martin cuma bilang begini, teman-teman datang ke sini itu mindsetnya harus betul dulu. Kalau teman-teman mindsetnya keliru, hari sini tugas saya adalah solder pikirannya teman-teman. Itu Pak Martin bilang, saya masih ingat. Karena saya berbicara di sini adalah ingin menawarkan sebuah bisnis, bukan mengajak sebagai penjual asuransi. Kalau di sini sebagai penjual asuransi, dia bilang begitu. Mungkin hari ini saya tidak di sini, tapi karena di sini berbisnis asuransi, maka hari ini saya masih ada di Prudential. So teman-teman, kata-kata itu dari awal saya join di Prudential itu sudah nancep. Dari dulu saya ingat ya, saya kepengen impian itu nangkep terus, tapi belum ketemu kendaraan yang tepat. Begitu Pak Martin ngomong begitu, saya bilang ini pas. Teman-teman bayangin ya, kata-kata itu saya terapkan ke tim saya, bahkan saya rekrut. Saya bilang, saya tuh kalau dari awal ya, teman-teman ingat, saya terekrut karena saya diajak makan. Nah kalau diajak makan, sampai hari ini saya nggak mau melewatkan makan siang itu sendiri. Dan setiap saya mau rekrut, saya selalu tanyakan tim saya semua pakai kayak begini. Bro, gimana kerjaan kamu? Gimana anak kamu? Gimana keluarga kamu? Dia orang cerita nggak? Cerita. Setelah dia cerita, tak lihat ya, kamu tuh kerjanya luar biasa loh. Lembur. Emang apa sih kamu cari? Nah, dia pasti cerita dong. Setelah dia cerita, baru saya masuk. Kira-kira deh pekerjaan kamu itu bisa terwujud kapan? Belum tahu sih. Nah itu saya masuk, saya terapkan sama tim saya. Tadi jawab tadi apa yang dilakukan itu seperti itu. Dari awal ditanam bahwa ini berbisnis. Pada waktu saya pertama kali cerita, ini gak ada apa-apa ya. Ya dibalik. Ambil positif, buah negatif. Yang benar adalah di dalam masing-masing. Saya tuh simpel-simpel aja teman-teman. Kenapa kok saya bilang bisnis Prudential ini sangat oke? Teman-teman ingat ya, cerita Pak Ali berapa menit sih? Saya siap meeting sama Ronald pun itu bicaranya simpel-simpel. Cerita berapa menit? 5. Oke, saya kasih contoh ya. Saya telepon nih teman saya, bro, gimana kabar kamu? Oh baik. Ngomong kamu kerja di mana sekarang? Mau kerja di sini. Nggak orang ketemu kan? Nah sekarang ujung-ujungnya nanti pasti ada pertanyaan balik kan? Kamu sendiri kerja di mana? Sekarang saya di asuransi, tapi aku bagian pengembangan bisnis. Perusahaan saya ini ada mau launching produk baru. Nangkep? Ada mau launching produk baru. Setiap perusahaan mau launching pasti ada uji. Benar ya? Saya mau minta pendapat nih tentang sebuah rekening produk ini. Teman-teman saya nggak nawarin kan, saya cuma minta pendapat. Kamu longgar hari kerja apa hari libur? Dia bilang apa? Ada yang bilang hari kerja, ada yang hari libur. Nanti intinya adalah ketemu namanya sebuah janji, bener ya? Ketemu kan, cerita kan? Cerita itu saya bilang, bro tugas saya
itu sampai aku buatin namanya brosur. Dapat data nggak? Dapat. Tapi kan saya nggak bicara tentang closing. Tangkap? Nah, teman-teman lihat ya. Satu hari itu ketemu satu. Tangkap? Bagi yang part time ataupun yang full time, ketemu satu ini sangat memungkinkan nggak? Apalagi ketemu tiga, itu sangat mungkin. Itu kenapa saya bilang bisnis ini tuh gampang. Satu teman-teman, saya misalnya gini, saya pakai, saya bilang sama tim saya dulu yang part time mau ngejar UM, saya bilang, bro, kamu pulang kerja atau pas jam makan siang, kamu ngobrol sama temen kamu, minta pendapat. Oke lah, kamu pulang kerja, mandi sampai rumah, kamu keluar dari rumah, kamu pamit sama orang rumah, aku tak ngopi dulu ya, betul? Karena kalau ngomong kerja, anak biasanya kan nggak mungkin, saya kan gitu kan dulu. Saya bilang, saya tak ngopi sebentar ya, saya ada janji temu, tetap apalah itulah. Artinya apa? 2 jam cukup nggak? Saya bilang sangat cukup loh, asal kita mau melakukan. Tapi saya tanya, dari pertama saya rekrut, kamu punya impian nggak? Saya selalu ingetin dia punya impian. Impian kamu gimana? Goal kamu gimana? Saya nggak tanya API, tapi saya selalu tanya goal. Ya, teman-teman lihat ya, satu hari satu minggu. Saya bilang sama tim saya, gak fair nek kamu banyak duit tapi gak ada waktu buat keluarga. Setuju? Banyak duit tapi gak ada waktu buat apa? Oke lah, satu hari, satu minggu itu cuma ketemu 6 ya. 1 bulan? Aku tanya, setiap saya gini, setiap minggu saya tanya, gimana bro rasanya ketemu dari orang 1 sampai orang yang ke-6? Saya nggak tanya apa-apa, karena data kan dia pasti dapat kan. Wong ini minta pendapat kok, pasti dapat kan? Nah, saya tanya 24. Kalau saya selalu bilang, saya bagi Q1, Q2, Q3, Q4, berarti per 3 bulan. Aku tanya, 24 dikali sama dengan 72. Saya tanya nih, yang ngejar siapa nih? Yang mau ngejar AAD. Dari 72 ini, kira-kira cerita dari orang pertama sampai ke orang 72 lancar mana? Boleh bantu? 72. Tambah lancar kan? Saya tanya nih, logika ya. Saya nggak suka orangnya berandai-andai. Dari ke 72 orang yang udah diceritain dan dibuatin namanya brosur, kira-kira ada yang closing nggak? Satu hari ketemu, saya ulangi, ketemu satu. Tetap kerja nggak? Ganggu kerja nggak? Enggak. Satu hari ketemu 72. Berapa yang closing? Menurut teman-teman, 72 orang disebarin brosur, kira-kira berapa yang closing? 72? 10% loh. Kalau 72 closingnya 1, teman nih, nggak mungkin lah. Karena tambah lancar, betul nggak? Masuk akal? Saya, kalau teman-teman mau praktekin benar-benar 1 hari ketemu 1, teman-teman cerita sama saya deh. Kalau misalnya nggak closing, saya udah praktekin di tim saya. Saya bilang, mau nggak kamu? Saya setiap rekrut saya bilang, kamu mau sukses? Iya, mau nggak bentuk habit baru? Apa teman-teman? Mau nggak bentuk habit baru? Apa habitnya? Cerita. Loh, teman-teman bisa bayangin loh, marketing kartu kredit cuma by phone. Tuh orang bisa closing nggak ketemu loh. Kenapa teman-teman kira-kira? Karena dia udah lancar ngomong. Jadi masuk akal nggak kalau closing 1? Saya bilang nggak masuk akal kecuali orang ini nggak melakukan. Karena apa? Tambah lama kita ngomongnya tambah lancar. Masuk akal? Closing nih berapa? 7-10%. Masuk akal? Pak Martin itu selalu ngasih ibarat ini, teman-teman beli deh kartu remi deh. Saya selalu suka kartu reminya Pak Martin itu. Dia bilang, semakin banyak ditolak, semakin kamu banyak peluang untuk glow. Teman-teman coba deh kartu remi. Cuman hari ini saya nggak bawa. 7 case, oke? 7 case masing-masing 500 ribu. MPI berapa sih? 4 juta. Berarti 7 dikali sama dengan? Saya tanya, dikali 30%. Berapa? Berapa?
Oke, supaya cepat. Kalau dia lakukan ini terus selama 1 tahun, berarti dikali 4 dong. Kali 4 dulu dong. Berapa ya? 8 kali 4, 2, 3, 4 kali 2 berapa? 100? Teman-teman, ini lakukan 1 hari 1. Dan leader saya bilang begini, masa sih katanya ketemu orang ke-72 tambah pintar. Betul? Masa 500 ribuan mungkin nggak terjadi closing 2 juta? Mungkin nggak terjadi closing 1 juta? Mungkin nggak satu keluarga ini closing? Jadi teman-teman, saya tanya, ke 200 juta gampang nggak sebetulnya? Nah, ke 200 juta gampang nggak? Ini dia itu 500 ribuan, 1 hari ketemu 1, ketemu EPS sekian. Saya bilang sama tim saya, ini normal, ini kondisi normal. Saya bilang, kalau kamu belum segini, berarti kamu belum melakukan. Nah teman-teman tinggal hitung. Ada rumus Raden Mas di sini? Raden Mas ada? Untuk capai sebuah API. Saya tuh dihitungkan leader saya begini doang. Goalnya apa sih? Nilainya berapa? Katakanlah gini, 200 juta. Promosi sekian kan? Ini rumusnya. R ya. M kali A kali S ini result. M itu market, A itu activity. Skillnya itu 10 closing 1. Teman-teman 200 juta resultnya. Marketnya berapaan? 500 ribu. Dia berapa? Dikali activity. Skillnya 10. Yang dicari adalah A dong. Berapa kan? 4 juta 10 bulan 400 ribu. 200 juta dibagi 400 ribu berapa? Berapa? Berapa dong? Kan itu gini, 4 juta 10% kan 400 ribu. Dibagi kan? Ini dibagi 400 ribu kan? Berarti ketemu orang berapa? Berapa? 5. Ya, berarti ketemu 200 juta dibagi 400 ribu. 200 juta dibagi 400 ribu. Coba nanti tunggu. Berapa? 500. Dibagi teman-teman 1 tahun itu 365 hari. Bagian 1 koma. berapa? 1 koma dianggap 2. 1 koma. Anggap aja 2 loh. Itu kan closing begitu mah. Saya dari awal tuh diajarin kan begini ya. Loh, kenapa saya bilang bisnis ini gampang? Kan aku bilang bukan closing, minta pendapat. Apa teman-teman minta pendapat? Kan nggak closing. Rumus Raden Mas ini adalah rumus yang saya pakai sama tim saya. Terus kembali lagi, ini kan normalnya. Nggak sampai kan sampai bunuh diri. Nggak sampai kan cuma ngelakuin kayak begini doang loh. Teman-teman lihat ya, saya selalu camkan begini, 200 juta. Ini kalau komisi kan 103% kalau sama bonus persistensi, betul kan? 103, sekian ya. Anggap aja 100%. Berarti duit ini kan yang didapat. Sekarang saya tanya nih di ruangan ini, teman-teman, ada nggak bisnis yang secara pasti dalam 1 tahun profit 200 juta? Boleh saya sharing? Pak, saya taruh uang 1M di Bapak. Saya taruh uang 1M di Bapak. Dalam 1 tahun Bapak saya kasih keuntungan saya 200 juta. Gak tahu Bapak putar di mana. Pokok saya pengen sekian tiap tahun. Kalau Bapak belajar hitam di atas putih, kita urusan polisi dah. Mau kira-kira? Saya kasih deh. Teman-teman bisa lihat ya. Saya bilang sama tim saya, itu cuma begini. Gak pakai modal. Cuman bondo jadi cerita. Dapat teman-teman?
Yang kedua, saya bilang, misal orang ini tidur bulan ke-13, saya bilang itu Januari bulan ke-13, bulan ke-14 dia tidur, bulan ke-15 dia tidur, tetap dapat ya? Saya bilang, kalau ada pekerjaan, ya, saya bilang, nggak ngapa-ngapain dibayar, saya tak berburu sama kamu. Nah, nggak ngapa-ngapain dibayar, saya loh yang berguru sama kamu. Teman-teman, semua tim saya buka secara mindset. Saya bisnis air minum, boleh tanya sama istri saya, modalnya berapa? 60. Keuntungan 6 juta, 250, ya hampir 7 jutaan. Pak Martin itu selalu menghitung secara global. Jadi saya ngancep, loh Pak kan 30%, loh lah kamu kan dapat 30 plus 12, 30 plus 12, 5. Ganti modal kamu 200. Ada lah, misalnya begini, Pak Martin selalu membuat saya ngancep begini. Depan, aku ada proyek, kamu tak kasih waktu 4 bulan. Tapi 4 bulan kalau misalnya ini proyek berhasil, kamu tak kasih 438 juta. Saya minta pendapat nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman kerjanya kayak apa? Loh, saya mulai mikir, benar juga nih orang ngomongnya. Teman-teman, ini ada proyek, saya tawarin ya, 4 bulan atau 6 bulan deh. 6 bulan ini teman-teman lakukan proyek ini, ya, belum ceritanya ya. Lakukan proyek ini. Kalau goal teman-teman tak bayar 438 juta. Kerjanya kayak apa? Tambah semangat, tambah ngejar atau gimana? Semangat. Teman-teman perlakukan mindsetnya harus kayak begini. Kalau saya kepada tim saya, kenapa? Loh, kalau ini misalnya dalam 2 bulan saya kira 200 juta. Waktu saya di 6 juta itu berapa ya biayanya? Per 40 juta itu yang penting 1 juta komisi. Benar kan? Per 40 juta 1 juta itu nancap terus teman-teman. Sampai sekarang saya ngitungnya itu harus ini, karena dari awal saya agent kan saya tertarik bisnis ya. Kalau di kantor sana, di tim kita itu disuruh ngitung dari agent sampai ke ujung itu harus ngontok. Per 40 juta komisi 1 juta. Kalau grup sekian saya dapatnya berapa? Kalau ini saya dapatnya berapa? Jadi saya semangat terus. Nah kembali lagi teman-teman, ada nggak bisnis kerjaan? Ya yang karyawan deh misalnya. Ayo kita buang handphone kita sama-sama ke laut. Kartunya nggak usah diurus 5 bulan kayak sama saya ke Bali. Kira-kira gimana bisnisnya teman-teman, gimana? Saya punya nasabah bisnis di daerah Mojokerto. Nasabahnya tim saya, yaitu yang di Bank Amanah. Dia omset 1 hari itu 40 juta. Toko. Dia ninggalin tokonya sehari aja nggak berani. Teman-teman kita loh teman-teman. Kayak begini. Saya jujur, saya thank you buat budaya, saya kasih tepuk tangan teman-teman ya. Saya 2 tahun di sini, mungkin nggak sebanyak leader-leader di sini income-nya. Tapi saya jujur teman-teman, income saya 2.100.000. Februari kemarin, teman-teman, saya mikir, dulu saya dapat HR itu berapa sih? Teman-teman, Februari kemarin kan dibayar bulan Maret. Ini bukan agent baru, semua ngerti kan? Saya dapat 54 juta. Lu bayangin loh. Dulu gini ini saat senang-senangnya, besok ini kan puasa minggu depan. Yang ditunggu apa? HR, betul kan? HR mentok, teman-teman nangis. Paling mentok 2 kali gaji pokok. Teman-teman di sini loh teman-teman. Saya Maret kemarin total 54 juta dapat bonus. Ada nggak yang lebih gede? Ada. Kalau pernah tahu Bu Sri Rahayu, saya kan orangnya agak kepo. Saya tanya, kamu dapat bonus berapa? 150. Saya jujur,
Saya itu kan selalu berbicara tentang realita, logika. Kamu udah berapa? Aku tuh orangnya penasaran banget gitu loh. Supaya apa? Nek tenagaku tuh tercurah habis di sini. Berapa sih yang tak dapat? Teman-teman sebelum teman-teman tanya saya income-nya berapa? Teman-teman kira-kira kalau 2 tahun join di Prudensial dapat income berapa sih? 2 tahun loh. SUM baru, kira-kira berapa? Kalau di pos 20, teman-teman saya dapat 32 juta dalam 2 tahun. Kemarin dapat bonus jangan dihitung, Februari itu saya tak pernah hitung. Memang masih kalah dengan itu, tapi saya pasti bisa seperti beliau leader besar. Nah, terus apa? Jadi dari awal saya selalu tanamkan bahwa ini loh bisnis. Bahkan saya tertarik omongannya David Hendrawan, pernah tahu? Dan Hendrawan luar biasa, saya belajar dari dia. Dia bilang begini, orang yang kaya di dunia siapa? Bill Gates, dan gitu kan. Masuk akal omongannya. Dia bilang Bill Gates. Dia bilang begini, apakah kamu pernah lihat Bill Gates itu dodolan? David Hendrawan kalau ngomong kan enak ya, plak-plok ya, dodolan CD ya. Masuk ke ini, masuk gini, enggak kan? Satu hari manusia dikasih waktu berapa? 8 jam, 10 jam, benar? Artinya apa? Kalau misalnya kita nih punya produk, kemampuan kita itu berapa sih? Benar nggak? Cuma 10 jam. Tapi kita kepingin melampaui berbisnis itu, ya apa caranya? Yang melipatkan keuntungan, benar nggak? Saya selalu ajarin sama tim saya itu David Hendrawan. Berarti kan harus ada orang yang mau sevisi sama semisi sama kita. Misalnya contoh jualan spray deh. Spray untungnya berapa untungnya? Dikit kan? Kalau untungnya nggak banyak gimana, Mas? Kalau untungnya banyak? Menambahkan namanya sales, bener nggak? Kita namanya pakai partner, bener? Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu kayak begitu, aku tanya, saya nggak pernah startup ngomong, tapi otak saya mainnya begini. 1M, saya nggak punya market bigis-bigis, tapi saya komatin loh begini. Saya pernah sharing sama komatin loh, kok gila ya, itu Thomson, closingannya itu kayak itu manusia setengah dewa ya katanya ya. Saya bilang gitu, kok bisa closingnya kayak begitu? Benar ya? Dewa. Dengan kayak komatin ngomongnya, Dewa, kamu tenang saja. Ikan kecil kalau dikumpulin jadinya sekapal, jadinya apa? Teman-teman, saya langsung nangkep karena otak saya otak bisnis. 1M kalau dibagi 50 orang yang satu visi sama saya, berapa teman? 20. Betul ya? Betul ya? Apa bingung ya? Betul. 1M. Loh, ternyata gampang. Teman-teman nggak sadar loh, saya promosi senior unit manager, omset grup saya itu 1,5. Padahal saya ini nyampe 400 juta, nggak pernah. Saya terinspirasi sama Zulbaroin juga. Dia bilang, saat saya UM, pernah saya di sini nggak, Roy? Zulbaroin. Saat dia UM, dia nggak pernah jualan sama sekali. Income-nya berapa sekarang? Terakhir waktu tahun lalu itu 148 juta, nggak tahu sekarang mungkin 160 atau 70. 164. Leader saya yang rekrut, saya kan kepo. Ini orang kan joinnya 2013. Bulannya Mei juga. Sekarang berapa? 2000? 128 juta sebulan. Bisa nggak dihitung kayak begini? Saya jujur karena saya dari agen disuruh ngitung. Saya tahu 128 juta dari mana. Leadernya dia, saya hitung. Saya di mobil selalu pulang kan 3 jam perjalanannya. Kita itu sering bercanda lagi 128 juta dari mana ya? Dia punya total direct dan indirect 16 liter. Omsetnya direct berapa, ini berapa? Saya itu langsung berpikir. Artinya apa? Kita akan terbang lebih jauh kalau kita bisa menghitung. Karena apa? Kita mau
bisnis, kalau orang Cina bilang harus tahu cuannya. Udah nggak tahu cuannya, bagaimana mau jalan? Saya bilang sama istri, harus tahu mekanismenya kayak apa. Nah itu Pak, menjawab pertanyaannya Bapak. Menjawab ya. Tuh teman-teman, saya kepingin semua teman-teman ini promosi namanya adil. Semua teman-teman, jangan ada yang punya. Oke, teman segini ya, stop ya. Terus sekali lagi untuk Ibu Nia sama Pak Deva ya. Oke, saya undang Bapak Anu untuk menyerahkan